Oke, hari ini kita akan kuliah mengenai uji T. Uji T ini itu kalau Anda betul-betul mendalami biostatistik, itu berada pada uji parametrik. Ya, uji parametrik ini uji yang salah satu ciri khasnya adalah skala variabel itu skalanya interval dan rasio. Ya, dia data-data numerik, bukan data kategori, bukan nominal, bukan ordinal. Jadi kan kemarin skala data itu ada NO, nominal ordinal itu data kategori, sementara interval rasio itu data numerik. Data numerik ini adalah salah satu ciri khas dari statistik parametrik. Ya. Oke. Saya flashback lagi sebelum kita buat langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya mudah sekali. Kalau Anda pun tidak mengerti dengan materi yang saya kasih hari ini, Anda coba buka YouTube, lihat langkah-langkah dari uji T itu sangat mudah sekali. Cuman yang perlu dipahami itu kan, bukan langkah-langkahnya saja, tapi kapan uji T ini digunakan? Kapan Anda gunakan uji T? Jadi, saya coba flashback ke materi ini. Ini kalau Anda sampai hari ini juga masih bingung dengan biostat, nah ini mungkin jelas nih suara. Suara saya masih jelas ya? Masih, Pak. Oke. Kalau Anda masih bingung dengan biostat, saya coba flashback lagi lah. Jadi, hipotesis itu kan ada hipotesis hubungan beda pengaruh. Nah, ini uji T itu berada di sini. Dia uji beda, tapi uji parametrik untuk beda rata-rata. Kalau uji C-square, termasuk uji beda juga, tapi uji beda proporsi namanya. Jadi, di statistik itu ada beda proporsi, ada beda rata-rata. Jadi, yang mau kita bahas itu ini ke sini. Kemudian tabel yang ingin saya tunjukkan lagi adalah ini. Ini kalau saya ngajar biostat, saya selalu tunjukkan tabel ini. Mudah-mudahan kalian paham. Lihat, ini pertama skala dulu. Skala datanya numerik interval rasio. Ketika suatu data itu berskala numerik atau interval rasio, uji yang paling mungkin dilakukan itu sebaris ini ya. Jadi sebarisan dari kiri ke kanan ini. Kiri ke kanan ini. Uji yang sangat mungkin dilakukan itu adalah uji T independen, ANOVA one way, uji T dependent, repeated ANOVA Pearson. Inilah. Kemudian ada namanya uji T itu kalau data itu berkelompok, ada yang tidak berkelompok ya. Komparatif ini artinya perbandingan. Komparatif itu beda. Uji komparatif, uji beda itu sama artinya ya. Jadi posisi uji T itu ada dua. Ada uji T independen, artinya tidak berpasangan, atau uji T bebas. Ada uji T dependen, atau pair t-test. Pair t-test berpasangan, uji T dependen. Saya mau bertanya lagi lah ke kalian. Masih ingat nggak sih? Khairunisa, coba nyalakan kameranya. Khairunisa. Baik. Kamu biostat yang lalu dapat nilai apa? Biostat dasar. Mic-nya. Biostat yang lalu, Pak. Waduh. Siapa dosennya? Ibu. Wafidah. Iya, Pak. Apa-apa, oke. Tapi ini penting sekali tuh dipahami Khairunisa ya. Nyalakan aja mic-nya. Saya mau tanya jawab sama kamu. Kamu masih ingat nggak uji T itu apa gunanya? Karena kemarin Pak cuma dikasih materi, Pak. Kami cuma dikasih materi gitu, suruh bahas-bahas sendiri, Pak. Ya, ya. Jadi yang kamu pahami itu lah, yang kamu pahami sampai hari ini. Kan ada banyak uji di biasa. Ada uji T square, uji T, ada kualit, Maaf, Pak, suaranya nggak dengar, Pak. ini udah jelas suara saya. Nggak dengar, Pak. Halo? Halo? Halo, sudah jelas? Kecil, Suaranya Pak. mendem gitu, Pak. Iya, di sini lagi hujan. Sebentar ya. Iya, Pak.
Ini bagaimana? Di sini sedang hujan deras sekali. Sudah jelas nggak suara saya? Sudah, Pak. Oke ya. Uji T itu adalah uji beda. Ayo bisa. Sekarang saya tunjukkan ke kamu ada dua contoh ini. Ini coba kamu baca, kamu lihat sekarang zoom kita di layar kamu. Ini ada 3 kasus. Coba tunjukkan ke saya, mana sini yang dikatakan data berpasangan, mana data tidak berpasangan. Mana sini uji T dependent, dan mana contoh kasus yang uji T dependent. Yang pertama coba, tunjukkan ke saya. Baca dulu. Seorang peneliti ingin melihat Seorang peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan rata-rata kadar nikotin rokok mereka. A, 23,1 mg, kurang lebih 1,15 dengan rokok merek B, 20,5 mg plus 1,7. Ini Pak yang berpasangan, Pak. kenapa berpasangan. Kenapa bisa katakan ini berpasangan? Oh, Iya, Pak. kenapa kamu katakan ini berpasangan datanya? Dikarenakan dia, Pak, melihat perbedaan antara rokok A sama B. Ya, pasangannya apa? Sama-sama rokok gitu. Nggak paham, Pak. Katakanlah yang lain. Misalnya, ingin diketahui rata-rata tinggi badan antara kelas mandat kelas 10A dengan mandat kelas 10B. Sorry. Ingin diketahui rata-rata nilai UTS kelas 10 dengan rata-rata nilai UTS kelas 9. Apakah itu data berpasangan atau data tidak berpasangan? Data perpasangan, Pak. Oke. Ini nanti dikoreksi lagi ya. Yang kedua gimana? Yang kedua, seorang peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol penduduk desa dengan kota. Seorang peneliti. Ayo, jangan lama, tebak aja. Suaranya kurang jelas, Pak, kalau pakai headset, Pak. Putus-putus itu, Pak. Bentar ya. Halo, ini bagaimana? Dengar suara saya? Halo? Ini jelas suara saya? Udah, Pak, udah. Udah, Pak. Jelas, Pak. Ya. Tadi yang nomor 2 contohnya apa ini kamu jawab, Herunisa? Tidak berpasangan, Pak. Oke, saya jawab aja langsung ya. Coba diperhatikan baik-baik. Ya, Pak. Kamu agak salah, keliru. Jadi perhatikan semuanya. Yang dikatakan data berpasangan, nah, yang dikatakan data tidak berpasangan dulu ya. Yang dikatakan data tidak berpasangan itu adalah di data yang diambil dari dua kelompok yang berbeda. Oke? Objeknya berbeda. Jadi di sini nomor 1. Pak, maaf, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Iya, Pak. Putus-putus.
Jadi gimana kita ini? Karena hujan mungkin ada gangguan sinyal juga di sini. Iya, Pak. Nggak jelas suaranya, Pak. Jadi mau diteruskan atau mau ditunda atau bagaimana kita? Saya buka, kalau buka headset begini jelas nggak suara saya? Kalau bukain saya jelas, Pak. Oh begitu ya. Ya udah saya buka headset lah kalau gitu ya. Jadi begini, Veronisa dan teman-teman yang lain, ketika pengambilan data itu dilakukan pada dua objek atau dua kelompok atau dua objek lah lebih mudah, maka dikatakan itu data tidak berpasangan. Nomor satu dan nomor dua ini diambil dari dua objek. Di mana dua objeknya itu? Objek pertama adalah merek A, rokok merek A. Objek kedua adalah rokok merek B. Yang nomor dua juga begitu. Objek pertama adalah penduduk desa, dan objek kedua adalah penduduk kota. Bedanya di kelompok ketiga, lihat, apakah ada pengaruh program diet terhadap penurunan berat badan? Dari 10 peserta program rata-rata berat badan sebelum melakukan program diet dan sesudah 3 bulan. Lihat, objeknya cuma satu. Sama-sama 10 orang, cuman lagi pengumpulan datanya dilakukan sebelum dan sesudah. Pre dan post test. Inilah yang dikatakan berpasangan. Ya, bisa dilihat bedanya ya. Ketika orangnya sama tapi dilakukan pengumpulan data sebelum dan sesudah, maka dia disebut data berpasangan. Tapi ketika ada dua orang atau dua kelompok, ini disebut data tidak berpasangan. Paham sampai sini? Paham? Paham, Pak. Oke. Pak. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini adalah uji T independen. Independen, bebas. Artinya tidak berpasangan. Sementara nomor 3 ini adalah uji T dependen. Uji T berpasangan. Ya, jangan lupa. Jadi saya teruskan dulu. Yang pertama yang mau kita bahas adalah uji T independen, tidak berpasangan. Saya coba kirimkan ke WhatsApp kalian, mandat plus 10. Silakan buka data ini di laptop sekarang. Aduh, saya lupa. Pokoknya dari tadi saya kirim ini ya. Silakan masing-masing kalian membuka data ASI. Ini ya ASI. Ini ada master data ASI di SPSS masing-masing. Saya sudah buka, datanya berbentuk seperti ini. Ya, saya tunggu sekitar 2 menit kalian membuka data itu. Konfirmasi kalau sudah berhasil membuka ya. Ini sudah jam 11.17. Ruang Zoom saya lock ya. Agar beda. Sudah berhasil dibuka? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sekarang begini. Perhatikan lagi kembali ke slide saya ya. Saya kasih Anda data itu. Pertama tadi pendahuluannya seperti ini ya. Uji T itu adalah uji statistik parametrik ya. Data syarat pertama, data harus berdistribusi normal. Yang kedua, variabel X kan kalau Anda belajar metodologi penelitian ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel dependen, ada variabel independen gitu ya. Variabel X itu terdiri dari dua variabel kategorik. Misal contohnya seks ya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Contoh yang lain adalah ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Contoh lain adalah ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok. Ini kan dua orang yang berbeda, dua kelompok gitu ya. Antara laki-laki dan perempuan, antara golongan darah A dan golongan darah B gitu ya. Ada dua kelompok. Sementara variabel Y-nya adalah data numerik, data angka gitu ya. Misalnya contohnya kadar HB, kadar berat badan, tinggi badan, ya data numerik kalian paham lah. Contohnya ini yang saya kasih tadi, kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh ibu yang bekerja dan ibu yang tidak bekerja terhadap kadar HB-nya. Artinya, apakah ada pengaruh status ibu bekerja terhadap kadar HB yang dimilikinya? Ya, beberapa ibu di situ dikatakan bekerja,
dan beberapa ibu, ada dua kelompok berarti. Ada yang ibu bekerja, ada yang tidak ibu bekerja, ibu tidak bekerja. Lalu kedua ibu-ibu ini, kedua kelompok ibu-ibu ini diukur kadar HB-nya untuk dicari tahu apakah ada pengaruh status bekerja. Artinya ibu yang bekerja ini kadar HB-nya lebih tinggi atau tidak gitu ya. Yang ibu bekerja ini kadar HB-nya sama atau tidak gitu ya. Adakah hubungan, adakah pengaruh status pekerjaan ibu terhadap kadar HB-nya gitu ya. Jadi hipotesis yang pertama yang Anda lakukan adalah membangun hipotesis. H0-nya berbunyi, tidak ada perbedaan rata-rata kadar HB antara ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja. Nah, kemudian HA-nya, hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan rata-rata kadar HB antara ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja. Oke, sekarang buka file SPSS-nya, kemudian entry data sudah, ya ini sudah kita lakukan. Kemudian kita lakukan cari rata-rata kadar HB. Gunakan fasilitas compute. Lihat, kadar HB di sini ada HB1, ada HB2. Misalnya ini ibu itu ya, baik ibu yang bekerja maupun ibu yang tidak bekerja dilakukan 2 kali pengukuran ya. Lalu kita cari rata-ratanya. Gimana cara mencarinya? Masih ingat kan? Kita gunakan transform, compute variable, kemudian kita buat variabel baru rata HB ya. Garis bawah ya, jangan lupa. Kita buat ini rata-rata gitu ya. Rata-rata kadar HB ibu. Kadar HB ibu. Ini variabel baru, jangan lupa. Untuk mencari rata-rata kan mudah, berarti kadar HB di pengukuran pertama ditambah, dalam kurung dulu ya, biar dia nggak salah nanti. Mana dalam kurungnya ini? Ya ini. Kadar HB di pengukuran pertama, ya yang ini, masukkan di sini, ditambah kadar HB di pengukuran kedua, kemudian geser ke kanan di luar kurung kurawal, bagi 2. Ya kan? Begitu kan mencari rata-rata kan? Kemudian oke. Nah, Anda perhatikan akan muncul variabel baru di sebelah kanan. Inilah rata-ratanya. Rata HB ini adalah tadi HB1 ditambah HB2 per 2. Berarti rata-rata kadar HB ibu responden pertama ini adalah 10,60. Inilah yang kita dapatkan, rata-rata ini. Lalu rata ini mau kita bandingkan antara ibu yang tadi tidak bekerja, ini variabelnya, antara ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja. Ya, rata yang ini yang digunakan, bukan yang ini. Maka cara yang pertama, langkah yang pertama adalah tadi ini kodenya yang 0 untuk bekerja, 1 tidak bekerja ya. Anda pergi ke menu analyze. Ayo, analyze, kemudian compare mean, membandingkan rata-rata. Ini tadi komparatif ya, hipotesis komparatif. Uji beda rata-rata, compare means. Kemudian Anda pilih yang independen. Kita membandingkan antara ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja. Klik ini. Udah. Kemudian Anda pilih tadi variabel numeriknya yang mau kita bandingkan, rata-rata yang sudah kita cari. Oke, rata-rata kadar HB-nya. Sudah. Kemudian grup ini Anda isi dengan status ibu bekerja. Status pekerjaan ibu. Status pekerjaan ibu. Isi di grup. Oke. Sudah? Sampai sini sudah? Udah, Pak. Oke. Kemudian klik Define Group. Kemudian isi grup pertama, karena tadi kode, lihat ini di master data kita di lembar kerja kita kodenya 0101, maka ikuti 0, grup 1, grup 2-nya 1 gitu ya. Kalau tadi kita buat di kerjanya ini kodenya 1212, maka grup 1 kodenya 1, grup 2 isinya 2. Tapi karena dari awal kita bikin kodenya 0101, ikutin saja ya. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, sama nggak dengan yang PPT-nya?
Ya, 10,9340. Ya, nah, ini dia sudah keluar hasilnya. Sama nggak dengan yang punya saya, hasil kalian? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya. Jadi cara membacanya, udah itu uji T-nya udah selesai, sebentar sekali. Cara membacanya lihat. Dari tabel grup statistik, ini tabel grup statistik. Lihat, berapa N yang kita punya? N kita itu ada 50, ya kan? Ada yang 25 bekerja, ada yang 25 tidak bekerja. Lihat rata-rata kadar HB ibu bekerja. Ini rata-rata kadar ibu bekerja, min-nya itu ini 10,9340. Dari tabel di atas diketahui bahwa rata-rata kadar HB ibu bekerja sebesar 10,9340 miligram ya, mm per Hg gitu ya. Sementara rata-rata kadar HB ibu tidak bekerja sebesar 10,2720. Kalau dilihat sekilas, ini berbeda ya, 10,93 dengan 10,27. Tapi apakah secara statistik ini bermakna, ya kan? Apakah perbedaan ini bermakna? Ya. Maka ini, apakah perbedaan ini bermakna? Maka langkah yang pertama Anda harus lihat adalah cek dulu varians. Cek varians. Jadi uji T, khusus uji T independen, langkah pertama itu untuk menyimpulkannya Anda cek dulu varians. Varians ini selalu dikasih kode di output tadi itu dengan logo F, ya, F besar biasanya, F. Lihat, dikatakan jika F-nya nanti itu lebih besar dari 0,05, maka variannya sama. Jika F-nya, signifikan F-nya di bawah 0,05 atau sama dengan 0,05, maka variasinya tidak sama. Di mana itu, Pak? Ini dia F. Perhatikan. Ini dia F-nya ya. Saya selesaikan. Nah, ini saya coba biar kalian bisa ya. Jadi yang pertama tadi itu kan ini, kita membaca min ini. Oke. Lalu mencek variansnya itu ini, F, Levens test of equality of variance. Lihat, ini uji F-nya. Dan Anda perlu soroti signifikannya. Signifikansinya ini satu kotak ini ya. Ini satu kesatuan ini uji F. Lihat, berapa signifikan uji F-nya? 343. Artinya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. 0,05 ini alfa ya. Oke, artinya 0,343 ini lebih besar dari 0,05. Maka Anda gunakan yang equal variance assume. Jadi lihat ya, kalau uji T itu mengeluarkan dua-duanya dia, yang ini diasumsikan variannya sama, yang ini variasinya tidak sama. Langsung dia keluarkan dua-duanya. Maka ketika kita sudah tahu dari hasil ini variasinya sama, seret aja ke pinggir ke kanan. Walaupun inilah hasil akhirnya uji T. 0,037. Ini kebetulan aja sama-sama yang di bawah ya, 0,037. Pada beberapa contoh kasus yang lain, ini bisa beda antara equal variance not assume dengan variance assume. Hasil signifikansinya ini bisa beda. Pada contoh ini kebetulan sama. Oke. Ya, ini tadi ya. Dari hasil output, menampilkan kadar HB identik varian sama dengan nilai signifikan 0,343. Karena p-value 0,343 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa varians kedua kelompok tersebut sama. Kalau sudah sama, berarti Anda pakai yang baris yang ini. Fokus di sini sampai ke akhir gitu ya. Lalu, masukkan ke uji T-nya yang ini. Diketahui, p-value uji T 0,0037 lebih kecil dari alfa. Lebih kecil dari alfa. Artinya H0 ditolak. H0 ditolak berarti HA diterima. Bunyi kesimpulan akhir adalah ya, secara statistik ada perbedaan yang bermakna rata-rata kadar HB ibu yang bekerja dengan kadar HB ibu yang tidak bekerja. Atau dalam bahasa lain,
ada pengaruh status kerja ibu terhadap kadar HB. Udah, selesai. Uji T independen. Sampai sini bisa diikuti ya. Kalau ada yang masih bingung, kasih tahu. Misalnya, saya minta kalian mengerjakan. Bisa aja nih datanya. Ini kan data ya. Ini berat badan bayi. Coba tunjukkan ke saya. Buka SPSS lembar kerjanya. Apalagi di sini ya. Ini. Ini eksklusif, tidak eksklusif. Oke. Kelompoknya adalah ada bayi yang dapat eksklusif, ada yang tidak eksklusif. Tunjukkan ke saya, apakah ada perbedaan berat badan bayi antara bayi yang diberi ASI eksklusif dengan yang tidak diberi ASI eksklusif? Coba kerjakan. Tunjukkan ke saya. Siapa yang paling cepat? Tunjukkan ke saya. Coba. Jadi Anda tidak perlu lagi hitung merata-ratakannya. Ini langsung saja ya. Bunyi hipotesisnya adalah apakah ada perbedaan berat badan bayi antara bayi yang diberi ASI eksklusif dengan bayi yang tidak diberi eksklusif. Coba tunjukkan ke saya. Dengan kata lain, apakah ada pengaruh ASI eksklusif terhadap berat badan bayi? Nah, gitu kan. Yang sudah bisa, kasih tahu saya coba. Share screen. Yuk. Apakah ada perbedaan berat badan bayi antara yang diberi ASI eksklusif dengan yang tidak diberi ASI eksklusif? Coba, yuk. Yang udah, silakan kasih tahu saya. Ini semuanya di depan SPSS masing-masing kan? Iya, Pak. Oke. Ayo, yang udah bisa kasih tahu coba. Klik analyze, tadi compare means, kemudian tadi tinggal pilih saja grupnya, tadi grupnya eksklusif grupnya. Kalau yang datanya itu ya BB bayi gitu tadi. Udah tinggal itu aja coba. Yang udah bisa siapa? Belum ada juga ya. Saya tunjuk secara acak nanti nih kalau nggak ada yang bisa. Maksudnya yang mengajukan diri gitu ya. Kalau tidak ada yang mengajukan diri akan saya tunjuk secara acak. Ya, saya tunggu 10 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini perlu saya pandu langsung Anda dari sana. Coba nyalakan kameranya Ahmad Hussein. Ahmad Hussein. Oke, mana SPSS kamu? Nyalakan mic-nya, Ahmad Hussein. Saya nggak dengar kamu ngomong. Ahmad Hussein. Nyalakan mic-nya dulu. Saya, Pak. Ya, mana SPSS yang saya kasih master data ASI tadi mana? Yang udah kamu buka di laptop. Coba tunjukkan. Laptopnya ketinggalan di rumah, Pak. Saya lagi di kampung tempat kakek. Jadi nggak bawa laptop. Ya, Ada laptop, cuma nggak ada SPS-nya, Pak. Ya mohon siapa ya? Si Tasha ya. Tasha tandain si Ahmad Hussein ya. Tasha di sini kan? Ya, Pak. Oke. Saya tunjuk lagi cara acak yang lain ya.
Dara Chania Azizi. Dara Chania Azizi, nyalakan kameranya. Ya, Pak. Oke, mana SPSS-nya? Coba buka. Tunjukkan ke saya. Pak, Dara bermasalah, Pak. Masih Dara benerin ke servis laptop. Saya sudah kasih kemarin ya opsi-opsinya. Kalau Anda tidak punya laptop, Anda bisa gabung satu laptop dengan teman. Atau pertama Anda usahakan dulu Anda punya laptop terinstall SPSS. Kalau tidak ada, Anda bisa gabung di satu layar yang sama dengan teman. Masa nggak ada sih mahasiswa di sana atau siapa kamu yang bisa kamu pinjamin sebentar saja. Oke, Dara Chani Azizi ini ditandai juga ya si Tasha. Saya minta kamu tandai juga. Iya, Pak. Oke. Saya tunjuk lagi sampai bisa ini. Nurul Hanifah. Silakan nyalakan kamera. Nah, ini pada nggak siap semua. Aduh. Mana SPS-nya? Coba. Ini Pak, saya mau nanya Pak, tunggu. Mana kembalinya? Nih, yang di grupnya ini apa Pak diisi Pak? Kan kamu terbalik coba. Coba riset dulu. Riset semua. Oke. Yang dimasukkan ke dalam tes variabel itu adalah kadar berat badan bayi. Yang data numerik di kolom paling besar itu adalah berat badan bayinya. Mana berat badan bayi? Terus sih apanya tadi? BBB bayi gitu ya. Itu dia namanya. Berat badan bayi. Nah, iya. Kemudian yang di bawahnya adalah eksklusif dengan tidak eksklusif. Coba. Wajan dulu. Saya juga sambil mengerjakan ini ya, berat badan bayi. Di sini Yang ini, Pak. Eksklusif itu yang mana kodenya? ASI. Status ya, status menyusui. Status menyusui itu masukkan ke grouping variables. Udah. Kemudian, ya itu tadi, betul. Terus. Udah, Pak. Kemudian kasih kode. Define groups, ya. Grup 1, 0. Grup 2, 1. Ya kan? Nah, apa hasilnya? Apa hasilnya? Coba baca sama saya interpretasinya. Coba perbesar ininya, outputnya. Perbesar. Udah. Coba lihat. Berapa rata-rata, saya tanya sama kamu, berapa rata-rata berat badan bayi yang tidak menyusui eksklusif? Tidak menyusui eksklusif 16,67. Oke, ya betul ya. Hampir 3 kilo gitu ya. Sementara, berapa berat badan bayi yang diberi ASI eksklusif? 3126,92. Oke. Coba lihat uji variansnya. Uji variansnya bagaimana kesimpulannya? Uji variansi yang F, tengok itu uji F. Apa hasil signifikansi F-nya? Sig-nya itu yang 0,528. Artinya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih besar, Pak. Oke, artinya diasumsikan variansnya sama atau tidak sama variansnya?
Sama. Equal variance assume, sama. Equal artinya sama. Artinya kamu pakai baris yang pertama. Lihat hasil uji T-nya. Apa bunyi kesimpulannya? Mana signifikansi hasil uji T? Berapa hasilnya di situ? V value-nya? Yang mana itu ya, Pak? Ini 6 to tile. Ya itu. Ya, setelah T ada DF, ada 6 to tile. Oh, 0,593, Pak. Lebih Lebih besar. dari 0,05. Oke, artinya H0 H0 ditolak atau diterima kalau lebih besar? Jadi dibedakan ya, ada uji varians. Uji varians itu dikatakan lebih besar dari 0,05, variasinya sama. Sementara kalau hasil uji akhir T, ketika V value atau seek to time itu lebih besar dari 0,05, artinya H0 diterima. Ya kan? H0-nya diterima. Artinya apa bunyi kesimpulan akhir? Secara statistik, ya sambil ditulis ya pelan-pelan sama kalian. Secara statistik tidak ada perbedaan berat badan bayi, ya tidak ada kan? Secara statistik tidak ada perbedaan berat badan bayi antara bayi yang diberi ASI eksklusif dengan bayi yang tidak diberi ASI eksklusif. Artinya tidak ada pengaruh pemberian ASI eksklusif terhadap berat badan bayi. Bisa diulang, coba Nurul Hanifah. Apa bunyi interpretasi akhirnya? Berarti nggak ada perbedaan di Coba mulai dari pengambilan keputusannya. Karena V value 0,593. Coba dari situ membacanya. karena V value 0,593 lebih besar daripada 0,5. 0,05 ya alfa itu. 0,5. Artinya H0. Artinya H0 diterima. Ya. Kesimpulannya berarti bayi yang dikasih ASI eksklusif dengan bayi yang tidak diberi ASI eksklusif tidak ada perbedaan. Terbalik ya. Tidak ada perbedaan dulu gitu ya ngomongnya. Artinya tidak ada perbedaan antara ASI eksklusif dan tidak ada. eksklusif. Tunggu sebentar. Tidak ada perbedaan berat badan bayi antara, coba, tidak ada perbedaan rata-rata berat badan bayi. Tidak ada perbedaan rata-rata berat badan bayi antara berat badan bayi diberi ASI eksklusif dan tidak diberi ASI eksklusif. Oke ya, clear ya. Saya nggak paham. Karena dengan kamu praktek saya pandu gini, kamu jadi bisa lebih paham Nurul Hanifah. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut ke uji T dependent. Perhatikan lagi slide saya atau layar saya. Nah, uji T dependent malah lebih mudah gitu ya daripada uji T independent. Jadi tetap kita lakukan pada master data yang sama, tapi kasusnya seperti ini. Apakah ada perbedaan? Lihat ya, bunyinya ini. Apakah ada perbedaan kadar HB ibu antara sebelum dan sesudah mengikuti program diet? Ya, beda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi, apakah ada perbedaan kadar HB ibu antara ibu yang bekerja dengan kadar HB ibu yang tidak bekerja? Beda ya. Kalau yang ini sebelum diet dan sesudah diet sama saja orangnya gitu. Satu kelompok orang yang sama, tapi diukur sebelum dan sesudah. Oke, kita buka yang lembar kerja ini. Kita asumsikan HB1 ini adalah hasil ukur si ibu ketika sebelum diet. Ya, sebelum diet diukur HB-nya segini kadarnya. Setelah dia diet 3 bulan atau 2 bulan, kadar HB-nya menjadi begini. Maka caranya adalah kita lakukan ini ya. Sama
klik analyze, kemudian compare means. Ayo, analyze, kemudian compare means. Nah, di sini hati-hati, Anda pilih yang paired sample t-test. Ya, uji T dependent itu sama sinonimnya dengan pair, berhubungan, berpasangan, pair. Klik. Kemudian Anda masukkan saja kadar HB pengukuran yang ini, yang pertama, katakan ini tadi sebelum diet, masukkan ke sini. Kemudian Anda klik kadar HB pengukuran kedua setelah diet, masukkan aja. Jadi dia posisinya kiri dan kanan. Kiri dan kanan begini saja. Kemudian klik OK. Sudah. Nah, di uji ini, Anda tidak perlu melihat uji varians. Varians itu tadi untuk mencari varians sama atau tidak sama itu hanya berlaku di uji T independent. Sementara di uji T dependent Anda nggak perlu karena lihat barisnya cuma satu aja yang dia keluarin. Apa kesimpulannya? Coba, apa kesimpulannya? Bisa dibaca nggak? Uji T ini berapa kesimpulannya? Berapa V-value-nya? V-value-nya adalah yang paling ujung ini. Jadi agak beda dia ya sama yang uji T independen ya. V-value-nya adalah 0,01 artinya lebih kecil dari alfa. Ya, ya. Kesimpulannya secara statistik terdapat perbedaan yang bermakna antara kadar HB ibu sebelum diet dan sesudah mengikuti program diet. Beda ya kan bunyi kesimpulannya? Kalau yang tadi antara dua kelompok ibu yang bekerja dengan tidak ibu bekerja, kalau yang ini ibu yang sama, tetapi terdapat perbedaan antara kadar HB ibu sebelum diet maupun sesudah diet. Artinya ya kalau mau dibahasakan lagi, ada pengaruh diet dengan kadar HB ibu. Ini sama pengertiannya ya. Sama juga artinya dengan di sini. Ini juga yang tadi sama yang ini. Nah, ini juga sama. Jadi ada dua bunyi kesimpulannya ya. Kalau yang di sini ada perbedaan, di sini ada pengaruh. Coba Anda baca pelan-pelan sekali. Kalau yang tadi ini untuk mengetahui perbedaan bermakna antara kadar ibu bekerja dengan ibu tidak bekerja, maka disimpulkan dengan pernyataan yang lebih singkat, ada pengaruh status kerja ibu terhadap kadar HB. Nah, kalau yang ini ada pengaruh diet dengan kadar HB ibu. Jadi tinggal pengumpulan datanya. Pak, kalau misalnya pengumpulan data diet untuk mengetahui pengaruh diet antara kelompok ibu yang berpendidikan SMA dengan ibu yang berpendidikan tidak SMA, itu uji apa? T dependen atau T independen? Misalnya antara ibu yang berpendidikan SMA dengan ibu yang tidak berpendidikan SMA. Ingin diketahui apakah ada pengaruh dietnya antara ibu uji T? Uji T independen. Saya sudah paham berarti, sudah bisa. Sekarang saya minta ini ini kebetulan yang sebelum dan sesudah hanya HB1 HB2 ya. HB1 HB2. Lihat ya, yang datanya harus data numerik. Datanya data numerik. Ini BB ibu. Ya, tidak ada lagi yang bisa dibuat ini uji T dependen. Sebelum dan sesudahnya hanya HB1, HB2 saja di sini ya. Tapi ya itu, lebih mudah melakukan uji T dependen. Jadi kalau kalian penelitian, tindakan, misalnya antara sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan, ini kan kesukaan mahasiswa ini. Anda mau mengukur pengetahuan umpamanya anak SD atau anak remaja tentang makanan sehat antara sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan, maka itu uji T dependen. Tapi kalau Anda ingin mengetahui misalnya perbedaan hygiene sanitasi antara siswa madrasah dengan siswa non madrasah, nah itu uji T independen, dua kelompok yang berbeda. Oke ya. Jadi materi hari ini ya tentang itu. Jadi sudah berada di ujung perkuliahan materi untuk hari ini. Ada pertanyaan? Kalau masih ada yang mengganjal silakan ditanya ya.
Apalagi kira-kira yang bisa di apa? Pak, gimana kalau misalnya ini? Kalau bertanya, Pak, ini kan pendidikan 1, 2, 3, 4, ada SD, SMP, SMU gitu ya. Saya ingin mengetahui misalnya apa tadi kalau di sini rata kadar HB antara pendidikan SD, SMP, SMA. Apakah SD itu lebih sehat umpamanya ya kadar HB-nya? Apakah ada berhubungan status pendidikan seseorang dengan kadar HB? Apakah bisa kita lakukan uji T? Coba jawab pertanyaan saya. Kalau Anda ngerti dengan teori pertama pengantar saya tadi, apakah bisa kita lakukan? Yang ini ya, rata kadar HB. Ingin mengetahui perbedaan rata-rata kadar HB antara pendidikan. Ada antara kelompok SD, ini ada apa aja nih 1, 2, 3, 4 ini ya. Pendidikan, didik ini. SD, SMP, SMU, perguruan tinggi. Ingin diketahui kadar HB antara mereka yang berpendidikan SD, berpendidikan SMP, SMU, dan PT. Bisakah kita lakukan uji T? Coba jawab. Coba jawab Novi Aulia. Nyalakan kameranya. Novi Aulia, ya. Tadi saya bertanya, apakah dengan master data yang saya kasih tadi ini, ya, kita ingin mengetahui perbedaan rata-rata kadar HB antara mereka yang berpendidikannya SD, SMP, SMU dengan PT. Bisakah kita lakukan dengan uji T? Bisa, Pak. Hasilnya tidak ada perbedaan kayak yang tadi juga, Pak, yang di berat badan. Nah, kamu sudah terjebak ini. Kamu sudah terjebak tadi. Kan sudah terjebak saya bilang. Apa syarat uji T di awal? Saya katakan. Apa syarat uji T? Harus ada 2 kelompok data. Kalau tadi SD, SMP, SMU, PT, udah 4 kelompok. Nah, kamu udah terjebak. Berarti tidak layak untuk dilanjutkan menjadi uji T. Ingat ya, uji T itu hanya berlaku untuk 2 kelompok data. Tinggal lagi, apakah kelompok itu berpasangan atau tidak berpasangan. Hanya boleh 2 kelompok. Oke ya? Oke ya, jadi itu pelajaran penting. Kalau lebih dari 2 kelompok berarti tidak bisa dilakukan uji T. Sekarang begini, dengan master yang data yang sama. Saya tanyakan lagi ya. Misalnya apa lagi nih? Ini yang 2 kategori ini cuman itu aja ya. Cuman status kerja dengan S eksklusif. Hanya itu yang saya lihat. Yang lainnya udah lebih dari 2 kelompok nanti. Oke, mungkin hari ini sampai sini aja kuliah kita. Kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Atau kalau masih ada yang kurang paham silakan tanyakan. Saya tutup nanti jam 11:55. 3 menit lagi. Ayo silakan yang bertanya. Jadi harus paham dulu independen, T independen, T dependen gitu ya. Trisofi Tamara bisa mengikuti dari tadi? Trisofi Tamara? Nah, ini saya tegur sekali lagi ya. Kalau kamu tidak ada konfirmasi, saya nyatakan kamu tidak hadir. Nah, coba nyalakan kameranya. Coba, Trisofi Tamara mana? Tadi saya ketinggalan, Pak. Mana SPSS kamu? Coba tunjukkan. Di mana SPSS kamu? Coba tunjukkan. Trisofi Tamara. Oke. Coba kamu lakukan. Mana ini? Coba kamu lakukan yang tadi yang sudah kita bahas. Uji T dependen antara
Kadar HB ibu sebelum dan sesudah diet. Bagaimana caranya coba? Coba nyalakan kameranya. Ya, coba. Bagaimana tadi uji? Saya ingin diketahui sebuah penelitian ini yang mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata kadar HB ibu sebelum diet dan sesudah diet. Bagaimana caranya? Coba. Klik menu apa tadi? Coba diajari ya teman si Sitri Sofi. Bagi siapa yang udah paham coba pandu. Pak. Saya belum paham, Pak. Halo teman-teman yang lain yang paham? Intan. Pak. Nah, coba. Apa yang dilakukan? Dari analyze. Means, terus ke parade simple. Means. Gimana? Analyze, terus ke compare means, terus ke parade samples. Ini. Parade samples. Ah ya, data berpasangan. Ya. Terus Lanjut. pilih 1 sampai beta. Enggak dengar. Kan kadar HB pengukuran yang pertama. Kedua. Putus Pak suaranya. Ya, Masukkan betul. dulu Kadar HB pertama masukkan ke kolom kanan. Ya. Nah, lalu klik kadar HB pengukuran kedua, klik lagi, masukkan ke kanan. Oke. Lanjut. Iya, klik oke. Klik OK. Coba baca interpretasinya di situ. Apa hasil uji T dependennya? Berapa V-value-nya atau signifikansinya? Signifikansinya 0,01 ya Pak? Berapa? 0,01. 0,00. Cobalah perhatikan pelan-pelan. 0,001 ya. Yang di tabel per sample t-test ya, sampel test. Ini kan ada dua tabel, ada per sample statistik, ada tabel per sample correlations. Ada yang paling akhir, per sample test. Maka kamu fokus yang di akhir aja, tabel di akhir. Lihat kolom yang paling akhir juga, significance itu berapa? 0,001 Pak. Oke. 0,01. Apa bunyi kesimpulannya? Kadar HB bunyinya Karena V-value 0,001 lebih kecil dari 0,05 Pak. Nah, artinya H0 Artinya H0 ditolak ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa terdapat perbedaan antara
terdapat perbedaan kadar HB ibu perbedaan kadar HB ibu sebelum diet dan sesudah diet. Udah gitu aja. Atau ada pengaruh diet dengan kadar HB ibu. Bisa nggak kamu? Coba ulangi interpretasi yang saya sebut barusan. Karena B value, karena B value-nya 0,01 lebih kecil dari alfa 0,05, artinya H0 ditolak. Dengan demikian disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kadar HB ibu antara sebelum diet dan sesudah diet. Atau dengan pengertian lain, ada pengaruh diet dengan kadar HB ibu. Coba diulang, yuk. Terdapat perbedaan yang menyebabkan HB sebelum diet dan sesudah diet terdapat 0,01 lebih kecil dari 0,0. Oke lah ya. Bisa ya Trisofi ya. Dicatat nah ya nanti yang bunyi interpretasinya biar nggak bingung ya. Rekaman ini saya rekam semua kuliah kita hari ini. Nanti bisa kalian simak lagi lah. Bunyi interpretasi dari saya bisa diulang-ulang videonya. Oke? Oke ya. Saya kira perkuliahan bisa kita akhiri. Dan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Coba semuanya menyalakan kamera dulu. Yang paham, bagi yang paham teman-temannya, coba ditanyain gitu ya. Aku nggak paham di sini, weh. Aku malu tadi nanyanya gitu. Jadi bisa bertanya ke teman yang sudah paham gitu. Oke ya, semua berhadir. Udah di absen tadi, Tasya? Sudah, Pak. Oke. Ya, beberapa di antara kalian mungkin ada yang nggak di depan SPSS, ya itu urusan kalian lah. Tapi yang saya tunjuk itu harus standby pokoknya di depan SPSS ya. Di depan komputernya. Minggu depan kita akan lakukan seperti ini lagi. Saya akan selalu sidak di perkuliahan. Baiklah, kita tutup perkuliahan hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan lanjutkan pekerjaan Anda atau kuliah Anda yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.